Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seharusnya seorang menikah? Maka Ma'mar bin Rashid mengingatkan aku dengan dua hadis Rasul SAW. Yang pertama adalah hadis Yahya ibn Ja'dah. Hadis Yahya ibn Ja'dah, Rasulullah SAW mengatakan tunkahul mar'a li arba'. Wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, liha, karena kekayaan dia. Ini Rasulullah SAW menceritakan keadaan di masyarakat. Wanita dinikahin biasanya karena 4 hal. Karena hartanya. Berapa banyak anak-anak muda yang siap menikahi janda tua? Nggak apa-apa Ustaz, yang penting fulus. Kenapa? Ana sudah susah hidupnya, kepinginlah hidup lebih senang. Oke, menikah karena hartanya. Ada yang menikah karena kecantikan fisik. Kadangkala pemuda-pemuda berbondong-bondong mencari istri yang cantik. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau itu yang kau inginkan. Tapi ingat, kecantikan wanita tambah tahun tambah turun. Ya, realitanya ketika seorang menikah dengan wanita, dengan seorang gadis dengan berat dapat 2 tahun 84. Ya, karena udah Masya Allah ya. Karena merasa udah laku. Banyak perempuan-perempuan yang sudah merasa laku nggak menjaga lagi di tubuh. Itu kalau kau menikahin wanita karena kecantikannya nggak lama. Orang itu biasanya merasakan sesuatu jadi begitu mahal bagi dia kalau belum dapat. Contoh nih, antum kepingin mobil apa? Mobil Lamborghini, Ferrari. Antum setiap ngelihat mobil itu lewat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan aku punya kayak gitu? Suatu saat Allah kasih rezeki antum. Tiap hari antum lihat mobil Ferrari. Dapat 2 minggu bosen. Ternyata kayak gini doang kata dia. Kalau antum sudah memiliki, udah biasa. Contoh HP lah, kita yang punya HP, ngelihat temannya beli HP bagus, Masya Allah, kapan aku punya kayak gitu? Setiap ngelihat temannya bawa HP itu, Anda boleh lihat, Masya Allah. Ketika antum memiliki, apa antum akan lihat-lihat seperti dulu? Begitu pula istri antum. Sebelum antum miliki, setiap lewat, Allah Akbar. Ngelihat sandalnya, ya Allah, sandalnya doang cuma itu hati sudah bergetar. Ketika jadi istri antum, dapat sebulan, Allah ternyata biasa-biasa aja kaulnya. Biasa memang, karena udah terbiasa dilihat. Maka yang menikahi karena kecantikannya, dia akan bosan. Kecantikan itu akan turun. Yang keempat karena faktor keturunan. Anak raja. Yang ketiga ya, anak raja atau anak orang terhormat. Yang keempat, terakhir Nabi Muhammad SAW menyebutkan lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kau ingin hidup berbahagia, jamaah, kalau ingin hidup berbahagia, ini Rasul SAW memberikan resep kepada kita. Carilah yang agamanya baik. Selesai. Urusan wajah bisa diatur. Tapi kalau antum mau memilih, pilih yang wajahnya dulu. Artinya kalau seorang ingin menikah, cari yang cocok secara apa? Visual. Nah, antum udah ngelihat, ana cocok sama fulan. Kemudian antum cari tahu bagaimana agamanya. Agamanya buruk, antum tinggalkan. Enggak. Kenapa? Agamanya nggak baik. Dia nggak sholat. Tapi kalau antum cari agamanya dulu, ini lulusan pesantren, ana suka sama dia, bismillah. Dilihat wajahnya kurang pas. Akhirnya antum meninggalkan dia, padahal agamanya sudah sesuai.
Namun banyak lelaki-lelaki yang perlu dicemeti. Kadang-kala dia kalau dapat wanita cantik agamanya buruk, apa kata dia? Insya Allah Ustaz bisa diperbaiki. Tapi kalau wajah kan nggak bisa diperbaiki Ustaz. Iya, sebagian mengatakan seperti itulah. Rasul SAW mengatakan fadfar bidatid din taribat yadak. Ini hadis yang pertama yang diingatkan oleh Ma'mar bin Rashid kepada Sufyan bin Uyainah. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya, paling sedikit biaya pernikahan. Jamaah, kadang-kala orang nikah menghabiskan uang 1 miliar. Ada orang menikah menghabiskan uang 500 juta, dapat 2 bulan cerai, dapat 4 bulan cerai. Maka antum kalau mau menikah cari wanita yang murah mahar. Datang ke orang tuanya. Di Padang pasarannya berapa jemaah? Di Bukit Tinggi. Nah, berapa pasarannya di sini? Seperangkat alat sholat, wah, itu disebutkan ketika akad nikah. Tapi yang dihantarkan berapa? Berapa jemaah? Maksudnya sebelum pernikahan kan ada biasanya hantaran 30 juta. Kalau 15 juta ditolak. Berapa? Berapa? Antum nikah? Udah. Berapa antum bayar? Nggak bayar. Nggak sah nikahnya antum. Syarat itu bayar itu. Nah, mahar itu syarat. Maharnya berapa? Nggak keluar duit sama sekali. Cuma seperangkat alat sholat. Perlu dicari di jemaah. Yang kayak gini jemaah. Nah, memang yang paling murah maharnya itu yang dicari. Jangan yang mahal-mahal. Di beberapa negeri di Arab Saudi, juga di Indonesia, seperti di Sulawesi kalau nggak salah, itu termasuk yang mahal. Jadi sampai puluhan juta. Kalau antum menikahi wanita yang S1, harganya beda. Antum menikahi wanita yang S2 lebih mahal. Antum menikahi wanita yang sudah haji, antum itu dihitung sama orang tuanya semuanya. Biaya waktu kuliah, biaya waktu haji. Jadi bisa ratusan juta, betul cuma. Mereka seperti itu. Anak punya teman-teman dari Sulawesi akhirnya nikah di Jawa. Berapa? 500.000 dapat istri. Masya Allah jemaah. Masya Allah. Kata Sufyan ibn Uyainah, setelah aku dapat nasihat tadi, aku mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Rasulullah SAW. Maka aku hidup bahagia.